Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya sedang berada di mes TKI Taiwan. Dan di samping saya ada Mas Rio dari Jawa Tengah, Cilacap. Cilacap. Oke, jadi di video kali ini saya mau belak-belakan ya tentang gaji TKI Taiwan itu berapa sih yang sebenarnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. 9 tahun ya total. 9 tahun, 8 tahun, hampir 8 tahun. 8 tahun. Jadi dia sudah sudah ngerti ya tentang Taiwan. Iya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang gaji TKI Taiwan itu berapa sih, dan ini benar-benar real dan no settingan. Oke, Mas Priyo. Kalau untuk gaji saya sendiri itu kalau kotornya itu sekitar 45-an, sekitar 45. Kalau dirupiahin nanti saya tulis di sini. Sekitar 45 karena ada memang kenapa kalau menurut saya itu besar karena ada memang ya satu bosnya memang baik. Tapi kalau untuk gaji pokoknya itu berapa sih? Kalau gaji pokok ya sama kayak teman-teman, kalau gaji pokoknya loh. 23 Kalau gaji ya. iya. Kalau gaji pokoknya itu sama. gaji pokok dan ditambahin ya. Ya karena saya di sini udah ibaratnya itu udah dua periode kontrak, ya, dua periode. Jadi bos saya itu nambahin saya 15.000 per bulannya. Per Itu bulannya. Tambahan gajinya, Tambahan belum di bonus dan lain-lainnya. bonus, uang makan. Kalau saya uang makan sendiri itu per bulan dikasih 4.000 sama 4.000. bos, terus belum lembur. Jadi dalam satu bulannya itu total dapat berapa ya kira-kira? ya sekitar 45. 45 itu udah bersih apa kotor? Ya kotor, Termasuknya. masih kotor dalam arti kayak di sini iya memang dikasih uang makan, tapi kan kayak di sini Untuk, biaya rokok, biaya hidup lah intinya. Rokok atau Terus kalau menurut sampean sendiri biaya hidup di Taiwan itu mahal atau murah atau tergantung orangnya juga gitu? Iya, kalau menurut saya sih tergantung orangnya. Jadi ya bisa ngirit, bisa boros, bisa seperti itu. Karena ya di sini tinggal karena setiap bulan kita menerima gaji. Jadi kalau kita emang di sini kita kepengin happy, nggak boros kayak gitu ya, lumayan bisa kirim sekitar ya minim ya 30 lah sampai 35 seperti itu kalau untuk saya untuk Mas gitu. Bolong, karena setiap BMI di Taiwan itu gajinya masing-masing ya, tergantung pabriknya dan tergantung juga rezekinya gitu ya, seperti teman-teman. itu ya. Kalau untuk gaji pokoknya sendiri, kalau untuk Taiwan itu gaji pokoknya itu sekitar 23 itu untuk pabrik ya teman-teman. Jadi seperti itu gajinya, tergantung karena setiap orang itu nggak sama, tergantung nasib gitu ya teman-teman. Rezeki. Mungkin kalau saya sendiri itu meyakini bahwa doa dari orang tua dan mungkin tetangga-tetangga dan teman-teman itu memang, kalau menurut saya itu saya sangat meyakini bahwa doa itu sangat benar-benar sangat menurut saya itu saya percayai bahwa doa itu membawa rezeki seperti itu. Kalau dalam arti itu yang baik lah intinya seperti itu. Kalau untuk ibu saya sering doain setiap hari waktu sholat. Jadi karena doa orang tua itu sangat membantu kita ya, di situ bisa mempunyai majikan yang baik gitu guys. Ini sebagai gambaran ya teman-teman, buat teman-teman mungkin yang masih di Indonesia yang pengen merantau ke luar negeri ya, itu adalah
apa ya, perkiraan gajinya itu segitu. Segitu. Ya sekitar kalau untuk gaji pokok lah ya itu 23. 30 itu Kalau untuk pabrik kan yang lainnya masalah lembur apa segala kan ya tergantung pabrik lah, intinya seperti itu. Terus untuk tambahan sendiri itu nggak usah kayak teman-teman juga nggak usah yang ibaratnya tambahannya sedikit, nggak usah kecil hati. Iya, Yang penting yang penting kalau menurut saya sendiri kerja sama bos di sini itu harus konsisten, bener-bener konsisten, harus bisa dipercaya seperti itu. Jadi nggak cuma kayak saya sendiri. Jadi tambahannya gede, saya juga nggak apa terus itunya bosnya baik terus jadi saya sewenang-wenang semaunya sendiri, itu enggak seperti itu. Dan juga kalau misalkan bekerja di Taiwan itu berbeda bekerja di negara lain-lain ya teman-teman. Kalau di Taiwan, karena saya sendiri bekerja di Taiwan, itu kalau misalkan bekerja di pabrik, kalau masalah mes makan itu biasanya ditanggung sendiri. Iya betul biasanya. Tapi kalau kita mempunyai majikan yang baik itu ditanggung majikan, tapi itu termasuknya jarang-jarang banget ya. Kalau kerja di pabrik itu makan ditanggung majikan dan mes itu ditanggung majikan, itu jarang banget. Jadi buat teman-teman yang apa ya mau berangkat ke Taiwan itu menurut saya itu lebih dipikir dulu karena biaya bekerja ke Taiwan itu juga besar. Jadi memang apa ya siap untuk mengambil resikonya bekerja di sini, jadi jangan sampai menyesal. Iya seperti itu ya, intinya kalau teman-teman ini buat himbauan lah ya buat teman-teman yang ada di Indonesia, jangan berkecil hati. Kalau emang pada dasar ingin ke Taiwan, pokoknya itu, jangan pernah takut untuk merubah perbaikan, memperbaiki perekonomian keluarga yang ada di rumah. Ya seperti itulah ya, alhamdulillah kayak saya sendiri benar-benar di sini ya untuk fasilitas emang benar-benar dari segi wifi itu dikasih, terus kartu dikasih, untuk masalah mes juga AC, TV apa segala macam itu dilengkapi semua sama tapi bos. Karena memang juga pekerjaannya Mas ini itu berbeda banget dari teman-teman yang lain ya, dia ini benar-benar tinggal di daerah yang sangat dalam di pedesaan pelosok lah, pelosok banget lah seperti itu ya. Menurut saya sendiri ya teman-teman, karena saya sekarang sedang berada di mes ini ya, gajinya dia itu apa ya pantas untuk pekerjaannya dia, karena pekerjaannya dia itu ya bisa dibilang santai, cuman dia tuh harus berani karena memang setiap hari dia itu tinggal sendirian di sini, dan memang jauh banget dari lingkungan keramaian. Dan memang hanya ada satu-satunya rumah di tengah-tengah sawah itu. Ya pantas saja dia gajinya banyak juga, karena memang kerjanya juga tidak gampang lah menurut saya. Seperti itu sih ya. Yang penting kalau ingin apa ya, kalau ini buat himbauan lagi ya untuk teman-teman, kalau ingin ibaratnya, kalau menurut pengalaman saya sendiri, karena kenapa kok gajinya gede, kalau kemungkinan saya sendiri itu perkiraan saya sendiri itu memang bener-bener ibarat kata itu bisa dipercaya. Jadi segala macam medan kerja apapun itu nggak pernah mengeluh, seperti itu. Dan memang benar-benar diserahkan sama benar-benar karena pekerjaan semua itu udah diserahkan sama saya sama bos itu, cuma ibaratnya itu cuma ngecek doang apa yang ibaratnya apa yang kurang, apa yang gimana, itu seperti itu. Jadi langsung bosnya datang bisa kesini. Dikasih tahu nggak masnya ini di sini tuh kerjanya ngapain? Ya kerjanya ya biasa lah, kayak pabrik-pabrik biasa seperti itu, maksudnya kayak di sini ya seperti biasa lah, kerja-kerja seperti yang lain seperti itu ya. Jadi mungkin karena apa ya keberanian saya ke sini, dan karena juga sudah lama juga di sini ya yang jelas seperti itu, udah bisa komunikasi juga, karena komunikasi itu bahasa sangat penting banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau merantau ke Taiwan, benar-benar bahasa dipelajari, karena bahasa menurut saya itu sangat penting banget untuk percakapan dengan majikan. Ketika kita mempunyai majikan yang baik ya, mungkin majikan kita akan sabar. Tapi ketika kita mempunyai majikan yang kurang baik karena kita tidak bisa bahasa, yang ada itu apa ya, miskomunikasi.
kesalahpahaman, Miskomunikasi seperti komunikasi dan apa ya, mengundang perdebatan seperti Iya, itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi apa ya, kadang-kadang itu kalau ya itu seperti itu, baik sama baik, tapi memang miskomunikasi itu bisa menjadi tidak baik seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua ya, yang penting tetap semangat kerja, kita menjadi pahlawan devisa di sini. Kita di sini bisa memperbaiki ekonomi di rumah, juga bisa membantu negara dengan devisa negara seperti itu kan. Jadinya jangan malu, jangan ragu kalau kita ya untuk mengungkapkan bahwa kita itu ya emang ya sebagai perantau lah, ibaratnya kerja di luar negeri. Bukannya sih di Indonesia nggak ada kerjaan, tapi kadang-kadang kan kita kan mempunyai kalkulasi tersendiri kayak gitu. Jadi oh ini berapa kayak gitu. Jadi bukan berarti saya ke Taiwan pergi ke sini itu di rumah di Indonesia itu nggak ada kerjaan, itu salah besar. Jadi kalau di Indonesia banyak sama kayak di sini itu sama banyak, kalau kita mau itu banyak. Cuma kadang-kadang kan perasaan kita di Indonesia, di tanah air sama ke Taiwan, di sini itu biasanya perasaannya beda. Kalau di Indonesia biasanya kita males-males apa segala macam, tapi karena kita udah ke luar negeri jauh, terus biayanya lumayan sangat mahal kalau menurut saya. Karena kita mungkin lah, saya sendiri itu lahir dari orang yang nggak punya lah ya. Ya biar bisa dikatakan itu orang elit, ekonomi sulit bro. Oke, jadi itu apa ya, gambaran saja ya buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia yang berniat atau bercerita ke luar negeri. Itu adalah gambaran tentang gaji di sini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk memperbaiki sebuah perbaikan. Selalu semangat. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.